Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hasil pembenaran. Hasil pembenaran. Allah membenarkan manusia berdosa ketika percaya pada Tuhan Yesus Juru Selamat. Pembenaran sangat penting agar manusia terhindar dari murka Allah. Allah murka karena dosa yang dilakukan manusia. Manusia merusak hubungannya dengan Allah, sehingga diperlukan pemulihan hubungan tersebut melalui pembenaran oleh darah Yesus. Roma 5 ayat 1 dan 2 firman Tuhan berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Mengapa pembenaran itu penting? Pembenaran itu penting karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Manusia hidup menurut keinginannya sendiri dan menjadi musuh Allah. Akibatnya manusia terpisah dari Allah dan mereka harus dihukum karena dosanya. Pembenaran itu sangat penting agar manusia terhindar dari murka Allah. Allah murka karena dosa yang dilakukan manusia. Manusia merusak hubungannya dengan Allah sehingga diperlukan pemulihan hubungan tersebut melalui pembenaran oleh darah Yesus, saudara. Mengapa membenarkan manusia? Mengapa Allah membenarkan manusia dan bagaimana caranya Allah membenarkan manusia? Allah membenarkan manusia karena kasih-Nya, saudara, yang begitu besar kepada kita manusia sehingga Allah mengorbankan putranya yang tunggal, Yesus Kristus di kayu salib. Ketika manusia percaya kepada Tuhan Yesus, Allah memperhitungkannya sebagai iman. Imannya itu sebagai kebenaran, saudara. Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah membenarkan manusia ketika manusia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Allah melakukan itu karena manusia tidak dapat membenarkan dirinya sendiri. Gak dapat, saudara. Melalui apapun juga yang ia lakukan. Kesempurnaan, karena kesempurnaan hanya didapat di dalam Tuhan Yesus satu-satunya. Dan hanya jika Tuhan Yesus mengorbankan dirinya, maka kita akan dibenarkan. Nah Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, hasil pembenaran ada 3, yaitu pertama, kita mendapatkan damai sejahtera dengan Allah. Roma 5 ayat 1 berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi hasil pertama yang dirasakan manusia karena pembenaran yang ia terima adalah damai sejahtera dengan Allah, saudara. Karena mereka tahu bahwa hubungan mereka dengan Allah telah dipulihkan kembali dan kini mereka berkenan kepada Allah. Sumber damai sejahtera itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang memulihkan hubungan manusia dengan Bapa dan melalui darahnya yang tercurah di kayu salib, manusia beroleh damai sejahtera karena pembenaran yang telah mereka terima. Puji Tuhan. Kolose 1 ayat 20 berkata, dan oleh Dialah, oleh Yesuslah, Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, maupun sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Dan yang kedua, saudara, manusia beroleh jalan masuk pada kasih karunia. Roma 5 ayat 2a berkata, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk. Beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Hasil kedua dari pembenaran, saudara, oleh karena pengorbanan Yesus adalah manusia beroleh jalan masuk pada kasih karunia. Kasih karunia, saudara, dalam bahasa aslinya ditulis dengan karis. Karis, saudara, ya. Berarti pemberian, hadiah atau kemurahan. Kasih karunia dianggap sebagai tempat, saudara, atau posisi. Kasih karunia adalah tempat di mana kita dibawa masuk.
Dan posisi di mana kita ditempatkan yaitu di sorga, saudara. Ini adalah tempat di hadapan Allah, saudara. Dan posisi keselamatan. Seseorang yang dibenarkan untuk berdiri di hadapan Allah memperoleh kemurahannya, memperoleh keselamatannya, saudara, dan janji-janjinya. Jadi melalui Tuhan Yesus kita memperoleh jalan masuk kepada kasih karunia Allah, saudara. Kata jalan masuk prosagogen. Prosagogen artinya membawa kepada atau memindahkan kepada atau memperkenalkan, saudara. Tuhan Yesuslah yang membuka pintu bagi kita untuk datang dan membawa kita di hadapan Allah. Tuhan Yesuslah satu-satunya yang memperkenalkan kita kepada Allah. Kita nggak bisa, saudara, melalui apapun juga. Yohanes 10 ayat 9 berkata, akulah pintu kata Tuhan Yesus. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Tuhanlah pintu, saudara, untuk masuk dalam posisi di mana kita bisa masuk kepada kemuliaan Allah. Dan yang ketiga, bermegah dalam pengharapan dan menerima kemuliaan Allah. Roma 5 ayat 2b berkata, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Akan menerima kemuliaan Allah. Jadi hasil yang ketiga dari pembenaran Allah oleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib adalah pengharapan. Yaitu pengharapan akan kemuliaan Allah, saudara. Pengharapan orang-orang percaya tidak sama dengan pengharapan yang dimengerti dunia. Pengharapan yang dimengerti dunia hanya sekedar hasrat keinginan saja. Yaitu hasrat bahwa sesuatu yang akan terjadi, dan hasrat dunia ini bukanlah pengharapan dalam pengertian orang percaya, saudara. Orang percaya sangat pasti dan terjamin. Pengharapan orang percaya itu sangat pasti dan terjamin. Ini merupakan jaminan yang sempurna dan bisa dipercaya didasarkan oleh kehadiran Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat manusia. Dalam Efesus 1 ayat 13-14 berkata, di dalam Dia, di dalam Yesus kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang dijanjikan kepada kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi inilah, saudara, hasil dari pembenaran Allah, saudara, bagi kita orang berdosa. Pertama, kita memperoleh damai sejahtera Allah. Yang kedua, manusia beroleh masuk pada kasih karunia Allah. Yang ketiga, bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Ini semua karena pengorbanan Tuhan Yesus. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini semua kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur untuk pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita mau menghormatinya, melayaninya, menyembahnya, meninggikan nama Yesus. Karena Yesuslah, saudara, yang menjadi juru selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu, membenarkan kami orang berdosa. Karena kasih karuniamu lah kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan bagikan kepada orang banyak. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.